Coba berdiri dulu, berdiri dulu. Coba noleh kiri kanan dulu, bilang gini, kamu kok cantik aja. Kalau yang cowok jangan bilang cantik, kamu kok cantik. Nah, jangan dulu. Sekarang bilang, kalau bersatu itu dahsyat, bilang gitu. Bawahnya percaya melambaikan tangan tinggi-tinggi. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita itu. Jangan dulu. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Buka Alkitabmu di dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya bacakan begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga ini. Janji ini bagus tidak? Siapa yang mengalami janji ini coba sekali lagi, kalau nggak keberatan angkat tangan tinggi-tinggi, Tuhan potret dari surga. Tuhan bilang kayak begitu, kalau sepakat itu artinya tidak mungkin bisa terjadi kalau belum ada unity. Betul. Sepakat bisa terjadi ketika ada unity. Dan ketika orang sepakat, Tuhan bilang permintaan mereka apapun loh. Apapun. Sering kita memikir, oh itu nggak mungkin. Oh itu berat. Itu mustahil. Tapi Tuhan nggak berkata begitu. Dia bilang apapun. Dahsyat loh saudara. Apapun yang kamu minta dikabulkan. Itu sebabnya kami di leadership di sini itu memikirkan kita bangun kesatuan. Karena kita satu. Dahsyat. Amin. Dia bilang ayat 20-nya berkata begini. Kita lanjut. Kita baca sama-sama ayat 20 dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Apa? Sekali lagi, di situ aku ada apa? Di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul itu tidak mungkin terjadi kalau nggak ada kesepakatan. 2-3 orang tidak mungkin bisa bertemu kalau tidak ada unity. Kecenderungan manusia ketika nggak cocok itu lari, stay away from the gathering, ya kan? Tapi dikatakan 2-3 orang berkumpul, itu artinya ada unity di situ. Dan Tuhan bilang aku ada di situ. Gereja nanti minggu depan merayain ulang tahun yang ke-24. Bapak Ibu tahu, kedewasaan sebuah gereja itu tidak diukur berapa lama gereja itu telah berdiri. Sekali lagi, kedewasaan sebuah gereja itu tidak diukur dari berapa lama gereja itu telah established. Gereja itu dipandang sebagai gereja dewasa ketika ada unity. Kenapa? Karena kalau nggak ada unity itu nggak adil. Yang ada apa gereja itu tinggal dalam kekanak-kanakan. Alkitab menulis dalam surat Paulus itu salah satu buku yang dia tulis itu adalah tentang Jemaat Korintus. Bapak Ibu kalau baca Jemaat Korintus itu sejarahnya, riwayatnya, tercatat bahwa gereja ini adalah gereja yang pada awal pertumbuhannya itu adalah gereja yang tidak dewasa. Kenapa tidak dewasa? Karena gereja Korintus itu terlalu banyak di dalamnya itu perselisihan, percekcokan, perseteruan, lalu berbelah-belah. Orang Indonesia bilang bahasa gaulnya ngegrup. Tahu ngegrup? Ngegrup sendiri-sendiri. Ya kan? Nggak enak ngegrup sama yang sana. Warnanya nggak cocok. Ya kan? Warna gue di sini cocok. Jadi unity dibangun di atas apa? Cocok-cocokan. Betul tidak? Unity dibangun atas apa? Rasa cocok-cocokan. Kalau nggak cocok, sorry, itu nggak bisa kumpul. Ya kan? Nah, padahal Tuhan bilang di sini Jemaat Korintus itu ditegur, dinasihati oleh Paulus karena terlalu banyak perselisihan, terlalu banyak perseteruan, terlalu banyak perpecahan. Sehingga gereja itu tidak pernah bertumbuh.
Sampai satu kali Tuhan berbicara, karena saudara Paulus itu dari pasal ke pasal, mereka disadarkan betapa pentingnya membangun tubuh Kristus itu. Bisa menangkap? Dinasihatin sampai terbentuk tubuh Kristus yang sehat di dalam gereja itu. Dan saya sangat rindu di Jemaat YIC ini kita terbangun satu kekuatan kesatuan yang dahsyat banget. Sebentar saya akan ceritakan. Kalau kita nggak bersatu, itu tidak akan pernah bisa melihat ledakan kedahsyatan Tuhan di dalam tempat ini. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kesatuan itu selalu ada di dalam hati Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kesatuan selalu ada apa di dalam hati Tuhan. Perpecahan ada di dalam hati setan. Ya, mungkin Ibu Swan itu di belakang ayat-ayatnya sudah ada di halaman belakangnya. Jadi jangan takut baca di situ. Itu ada ayatnya sudah saya tulis di belakang. Ya. Nah, ada yang menerjemahkan di belakang, jadi sudah saya tulis ayat-ayatnya di belakang lebih memudahkan. Sekali lagi, Bapak Ibu perhatikan di sini. Kesatuan itu ada di dalam hati siapa? Tuhan. Perpecahan ada di dalam apa? Hati yang keras. Hati siapa? Jadi kalau ada orang pecah, ada orang berselisih, ada orang yang ngegrup dan tidak bisa menyatu, itu ada siapa? Bukan saya Bapak. Jadi tolong jangan tersinggung, ya kan? Bisa menangkap ini? Dia selalu menggunakan apa? Segala taktik jahat itu, evil schemes, untuk menghancurkan kesatuan dalam gereja. Karena apa? Kalau bersatu itu, setan itu sangat gemetar. Bisa mengerti? Jadi kalau ada orang bersatu itu setan paling susah. Bisa menangkap? Tuhan kepingin kita bersatu. Kenapa? Ketika kita bersatu, ada power, ada kekuatan yang sering dilepas oleh Tuhan. Bisa menangkap? Yang percaya bilang yes gitu. Yang mana yes ya? Yang percaya bilang apa? Yes. Harus begitu, ya. Ketika bersatu ada power dilepas antara lain yang pertama tadi dalam nasihat katakan apa? Ada kekuatan doa yang dilepas. Bisa menangkap ya? Jadi kalau bersatu tuh orang berdoa itu biasa banget. Doanya nggak usah panjang-panjang. Doanya pendek-pendek, mungkin bahasanya pun tidak tertata, tidak masalah. Tuhan itu tidak pernah pusing doamu dengan bahasa apa. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bisa mungkin pakai bahasa sandi. Tuhan bisa baca dan Tuhan kabulkan doanya. Amin. Ada the power of prayer, itu dilepas oleh Tuhan. Dulu ada satu keluarga yang lagi bergumul mau tinggal di sini. Dia harus bayar sekian puluh ribu karena apa? Dia harus ganti universitas. Dia harus bayar balik, itu sekitar 2.000. Dia nggak punya duit bayar segitu banyak. Tapi dengar Bapak Ibu, siapa sih di antara kita yang dia pun baik pun bisa minjemi 20.000 dulu? Coba saya mau tanya. Saya mau tanya sekarang, Bu Vera baik sama saya tidak? Baik ya. Boleh saya pinjam 50.000? Bayarnya nanti ketika Tuhan datang. Kayak gini sahabat baik. Iya Pak. Siapa sahabat baik saya? Coba lambaikan tangan. Pak Pul baik gak sama saya? Pinjaman gue 100.000 Pak Pul. Dia kasih uang 100.000. Can you lend me $50,000? No. Siapa yang pinjam? Whoever will Dia pikir siapa? Gak. that much money, it will never. Tapi dengar nih, lagi-lagi. But you listen. Ketika umat Tuhan itu bersatu Then, dan if berdoa, there is a itu unity, ada dilepas kuasa the Tuhan. congregation will Didoain. be very powerful Tiba-tiba crying. ada When yang it's pinjemin. crying, will be very Bayangin. powerful. Cara It's apa going nggak to cry over you. dipinjemin? And Puluhan it will ribu be very pinjemin. powerful. Bayarnya kapan? Terserah kapan-kapan. Coba. And then this family was. Saya pikir kalau orang dikasih bahasa ini bahaya. And Ini somebody bahasa was yang bersayap. somebody Kapan just bayarnya like terserah. this, Kalau orang like jawab nanti Tuhan datang. asking when can I Repot kan? come? Bersama dengan Whenever bayar. you have money. Begitu baik. Tapi Tuhan itu melepaskan kekuatan doa itu dahsyat banget. Orang yang dipinjemin, yang pinjemin juga tadinya nggak punya anak,
somebody Doa that sekian lending lama nggak pernah punya anak, tapi ketika dia berdoa melepaskan itu disuruh Tuhan meminjemin 50 ribu tadi dipinjemin, tahu-tahu Tuhan bikin mujizat, istrinya bisa mengandung. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bilang gini, Tuhan itu apa? Gitu pintar. Tuhan itu apa? Kurang keras. Tuhan itu apa? Gitu. Ya, jadi kuasa doa dilepas. Apalagi ketika kamu sudah unity, selain kuasa doa dilepas, yang kedua tahu, ada kekuatan sinergism. Jelas sama saya, ada kekuatan apa? Bilang opposite sinergism. Saya kok gak pernah dengar sinergism itu ya. Mari saya mau cerita dulu, itu bahasa di dalam ya edukasi. Contoh. Julian, would you guys to come up here? Julian, kalau kamu udah main dia kok. You and your dad, better. You and your dad. Oh my God. Come on, uncle. Come up here, uncle. This is the first time for you to preach. Then come. Okay, Julian, come up. Uncle can lift up things, bisa angkat barang itu, ya kan? Berapa? Berapa? How many kilos? How many kilo can he lift up? How many uncle? 50? Oh no, 50. Too heavy for me. Okay, make it 5 kilo. Belum bisa dong. Belum bisa, Desi bilang 4 kilos. 4 kilo. Julian, kira-kira berapa ini? Julian and Udah pegang 100 case lah, gitu ya. 100 kilograms. maybe 100 kilos. Make it 50 kilograms. 50 and 1. Kalau di 50 combine berapa? Kalau digabung berapa? 55. Yang tengah berapa? 55. Yang sana kita matematika berapa? 55. Salah. 55. It's wrong. It's not. Ada kekuatan sinergism ketika mereka berpadu. Bukan 55. Synergism. Ada kelipatannya. There is Itu namanya the power of synergism. Multiple of power. That's what it calls synergism. Disalami juga anaknya dong. 55. Jadi bukan 55, It's not. tapi ada multiplikasi. Bilang sama saya apa? Multiplication. Alkitab mencatat itu. Jadi The Bible says dalam dunia bisnis itu kalau dibilang ada power of synergism, Alkitab itu udah nulis dulu. Jadi apa yang ada di dunia sekarang itu Alkitab. Imamat 26 ayat 8. Perhatikan kalau kita bersatu. 26 verse 8. Leviticus 26 ayat 8, baca-baca sama-sama dibaca ya. 2 belum. Imamat pasal 26 ayat 8. Ini 1, 2, 3. 5 orang dari antaramu akan mengejar berapa? 100. Dan 100 orang di antaramu akan mengejar berapa? Selaksa berapa? 10.000. Dan 10.000. Terus apa lagi? Dan semua kenapa? Akan tewas di hadapanmu. Terus dan pedang. Perhatikan ini. 5 kekuatannya naik jadi 100. 100 dari berapa? 10. Anda bisa mengerti kenapa Tuhan itu sangat rindu sekali kita bersatu. Karena kita ke gereja bersatu itu kekuatan berlimpah. Tapi kalau berbelah-belah tidak ada kekuatan. Lidi satu itu gak kuat. Lidi yang digabung buat nyambung anak nakal. Waduh, anaknya tokat. Iya tuh. Dulu kalau bapak saya nyambung saya itu bukan satu lidi. Kalau satu lidi lagi pak, gatel pak. Bapak saya bawa satu gebok itu lidi yang isinya berapa lidi, sambung sekali jedras, langsung sakit pak. Kalau satu tambah lagi pak. Iya dong. Satu tidak kuat, nyambung saya lidinya patah. Tapi kalau satu gebok anaknya tobat. Bisa nangkap? Mau bersatu? Kok jangan bunyi dari mana? Siapa yang mau bersatu lambaikan tangan ini? Nah yang ketiga, selain the power of prayer, the power of synergism, yang ketiga apa? Ada kekuatan pertumbuhan.
Ketika umat Tuhan bersatu, gereja itu tumbuh, otomatis tumbuh. Tapi kalau nggak bersatu, nggak tumbuh-tumbuh. Senang kursi kosong atau kursinya penuh? You want Kalau bilang cuma penuh kurang mantap, bilang penuh. Ya, ayo dibaca. Kisah Rasul 9 ayat 31. Kisah Rasul 9 ayat 31. Baca sama-sama Kisah Rasul 9 ayat 31. Dibaca dalam hitung ketiga ya. 2, 3 Kisah Rasul 9 ayat 31. Dikatakan apa? Selang beberapa waktu terus jemaat di seluruh Yudea apa? Dan sampai berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam nama takut akan Tuhan. Terus apa? Jumlahnya makin bertambah besar ketika ada kedamaian, ketika bersatu. Tuhan memberkati gereja. Bulan minggu depan kita merayakan umur 24 atau 24. Kok untung nggak ada tahun 2024? Berarti persis 2024 asik ya, 24 gitu. Kan? Nah, jadi minggu depan kita merayakan 24 tahun. Saya kepingin benar-benar visi gereja yang kita gaungkan mulai awal tahun ini, kesatuan itu bisa terjadi. Tapi yang terjadi apa? Begitu visi terjadi awal bulan itu mulai terjadi gejolak-gejolak. Tapi hari ini saya ingkar Bapak Ibu, apapun terjadi tidak boleh memisahkan kita untuk bersatu. Kita nggak boleh lihat proses. Proses itu menyakitkan Bapak Ibu, setuju? Tapi ini hasilnya. Setuju tidak? Kalau mau bersatu itu jangan lihat proses. Proses itu menyakitkan. Kalau mau bersatu itu lihat hasilnya. Mata kita fokusnya kepada hasil, bukan kepada apa? Proses. Sakit nggak prosesnya? Oh, sakit. Apalagi ketemu orang yang tidak menyenangkan itu sakit. Tetapi lihat manfaat ketika kita bersatu, baru kita bisa bersatu. Saya beri contoh. Pastor Rinda itu kesaksian. Tapi saya mau ceritakan apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan dia ketika di dalam rumah sakit. Dia ada batu itu ada di dua tempat. Ada di mana itu? Ada di bagian, kalau saya ngomong pakai bahasa itu, tidak tahu Bapak Ibu bisa mengerti nggak itu? Itu ada di gallbladder-nya, sama ada yang bidang gitu ya itu. Itu ada batu-batunya di situ. Ada batu-batu banyak di situ. Yang di bak itu ada satu kecil tapi numpuk di situ. Dan harus dioperasi gitu. Itu seperti kayak tanah kecil gitu, tetapi karena ada batu di sana sehingga sakit sekali. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, setiap kali makan muntah, setiap kali minum merasa nggak enak. Tersiksa sekali. Dan tahu nggak prosesnya menyakitkan. Dia operasi nggak bisa diambil dalam hospital, ya kan? Untuk yang di bagian ductnya yang tadi itu, dia harus dibawa ke Royal Perth. Dan pagi-pagi jam 3 di gedung dibangunkan, suruh bangun jam 3. Ternyata apa, ambulan datang jam 6. Jam 3 jam nunggu ambulan itu apa dibangunkan jam 3, ya kan? Udah itu operasi jam 8 Royal Perth, selesai dibalikin lagi ke Armadale Hospital untuk operasi yang keduanya itu hari Minggu kemarin. Nah, kalau lihat proses seperti ini menyakitkan tidak? Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Sakit, operasi, dipotong-potong, udah gitu salah potong lagi, pankreasnya dipotong, ya kan? Jadi menyakitkan, prosesnya menyakitkan. Kalau dia tahu itu, secara manusia tak tahu. Kenapa harus operasi pindah sini, pindah sampai dibangunkan dan begitu complicated dan menyakitkan. Tapi dia mau. Kenapa dia mau? Itu pertanyaan. Kenapa dia mau? Kenapa? Itu dak. Balnya ini, bal daknya ini, bal daknya ini, dak itu kayak saluran gitu. Itu bal dak itu kecil, saya sudah gambarnya kecil. Ada batunya itu operasi sulit. Sampai sulitnya yang dipotong, pankreasnya dipotong. Kalau dia tahu semua, saya pikir dari kalau ada opsi yang lain, bisa ada opsi lain. Prosesnya terlalu menyakitkan. Tetapi karena dilihat hasilnya, ketika dia kalau sudah dikeluarkan batunya, dia bisa makan lagi, dia bisa minum lagi, dia bisa pelayanan lagi. Proses itu dilupakan.
Bisa menangkap. Kalau kita lihat prosesnya bersatu itu sulit, sakit. Benar-benar sakit. Tolong Bapak Ibu, jangan lihat prosesnya. Lihat hasilnya. Yang setuju mangut-mangut, saya pengen lihat mangut-mangut ya. Kayak ayam makan jagung. Yang setuju bilang amin. Jadi biarpun sakit gak apa-apa, bilang gitu. Karena apa? Hasilnya indah bersatu itu. Jadi mulai sekarang gak ada lagi grup berubah ya. Memangnya grup lawak gitu. Jadi semuanya harus bersatu. Enak bersatu. Ya, supaya gereja bisa melihat kekuatan Tuhan menyatakan di tempat ini. Amin. Ada 3 penghalang. Itu bersatu. Bapak Ibu harus tahu penghalangnya. Kalau kita tahu penghalangnya ini, yuk kita singkirkan, yuk kita tangani, yuk kita kalahkan, supaya kita bisa bersatu. Ada berapa? 3 penghalang. Penghalang pertama, bilang sama saya, pandangan negatif terhadap orang lain. Bilang apa? Pandangan negatif terhadap orang lain. Bapak Ibu tahu, pandangan kita itu menentukan kita mau mendekat atau menjauh seseorang. Yang setuju bilang amin. Pandangan itu menentukan distance kita dengan orang lain. Kita mau dekat atau kita mau jauh tergantung cara pandang kita orang itu. Kalau pandangan kita kepada seseorang positif, kita otomatis mendekat. Tapi kalau pandangan kita negatif kepada seseorang, kita berusaha menjauh. Makanya hati-hati dengan pandangan, cara memandang orang. Ya. Cara memandang itu membuat kita bisa lebih dekat. Cara pandang itu bisa membuat kita lebih jauh dari orang lain. Yang setuju bilang ya betul. Iya kan? Pandangan menentukan. Itu sebabnya mari kita memiliki cara pandang, ala memandang. Ya. Sebab kalau kita memandang dengan cara negatif kepada seseorang, maka yang terjadi apa? Kita tidak akan pernah bisa bersatu. Saya beri contoh. Ketika Tuhan masuk ke kota Nazaret, saya mau tanya ini, kalau Yesus masuk di tempat kita ini, Bapak Ibu kira-kira bahagia tidak? Kita lagi ibadah gini, tok dibuka, Yesus masuk. Happy nggak? Paling bilang gini, paling saya nggak digobres. Semua paling lihat ke sono. Ya kan, biar aja manusia. Iya kan, ya Tuhan, ya kan. Betul ya? Betul saya nggak ngerti lah. Makanya lihat Tuhan Yesus kan. Nggak bayangkan, Yesus masuk ke Nazaret, kota kelahiran dia. Tapi lihat, ketika mereka mendengar ada nabi yang begitu dahsyat, bikin mujizat ini dan ibu mereka excited sekali, itu nabi datang, nabi bisa datang ke kota Nazaret. Ternyata dilihat siapa? Yesus toh. Loh, ini kan papanya bukan lain. Oh, ini dulu yang ngompolan. Iya kan? Lalu dikatakan apa? Mereka kecewa. Yesus ditolak. Apalagi kita. Iya kan? Nah, mengapa mereka menolak karena cara pandangnya itu? Oh, ini orang kita kali. Ini orang biasa. Papa mamanya kenal kok. Dulu suka beli beras ke rumahku. Iya kan? Jadi mereka pandangannya terhadap Yesus itu jadi kecil. Karena dianggap ini orang biasa, mereka mengusir, tidak usah dekat-dekat di sini. Cara pandang itu membuat kita lebih dekat atau lebih jauh. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita nggak boleh pakai cara pandang kita. Kita harus melihat cara pandang Allah. Yang setuju bilang amin. Apa kata Tuhan? Gitu. Contoh ya, saya contoh lagi. Satu kali Yesus itu masuk di kota Jericho. Terus di situ ada Bartimeus yang teriak-teriak. Gitu. Dia bilang, Yesus anak Daud, tolong sembuhkan aku, dan gitu kan. Terus berulang-ulang, berisik sekali kuping. Jadi ini mau bikin kakaknya diteriak-teriak, bikin berisik gitu. Orang-orang di sekitarnya marah dan disuruh ngusir ke Bartimeus. Tapi apa kata Tuhan? Jangan diusir, panggil dia datang kepada aku. Jangan baik-baik. Cara pandang orang sekitarnya dan cara pandang Yesus berbeda. Ketika melihat Bartimeus yang sangat annoying tadi, teriak-teriak. Orang-orang bilang diusir, tapi Yesus berkata, ambil dia. Nah, kalau kita menolak cara pandang Allah, sama dengan kita menolak mujizat. Sekali lagi saja. Kalau kita menolak cara pandang Allah, sama dengan menolak apa? Mujizat. Coba lihat, kalau tadi Yesus panggil dia ke sini, lalu orang sekalian bilang, jangan guru, bawa.
Jesus Berisik. said, pull him. Orang kayak gini nggak cocok masuk kumpulan kita. Diusir saja, ditengking saja, ditendang saja, dikeluarkan saja. Bisa dan bisa tidak? And then Bisa dan bisa tidak? they will Nggak not ada. see any Nggak pernah tercatat Bartimeus yang buta disembuhkan. Tapi karena mereka tunduk kepada pandangan Allah, walaupun pada awalnya mereka bilang nggak usah diterima. Tapi karena Tuhan mereka terima dia dan mereka mau taat kepada kehendak Allah, yang terjadi apa? Bartimeus dipulihkan. Mujizat terjadi. Amin. Jadi jangan pakai cara pandang kita. Pakai pandang siapa? Cara pandang Allah. Saya cerita lagi. Dulu di gereja kita itu banyak dosen-dosen yang hebat-hebat yang dikirim oleh pemerintah datang ke sini. Dari Kupang, dari mana-mana, orang-orang pintar-pintar. Nah, satu kali mungkin karena dosen, cara berpikirnya kritis, kritik terus gitu. Jadi kalau dibilang saya sikat aja, pokok Tuhan tadi itu salah. Keliru, dikritik terus semuanya dikritik, semua dikritik. Kritik habis, cuma satu nggak dikritik sama saya sih. Tapi yang lain semua dikritik, habis. Nah, kalau menurut kita orang kayak gini diapain? Diapain? Kamu jangan berkata begini, salibkan dia. Berusaha menagih. Ya, tapi kalau manusia pasti kan kayak gini kita mau jauh-jauh aja. Terima dia apa adanya. Nah, satu kali kami di Indonesia, kita lama, berapa minggu udah saya bilang sama Bapak tadi, Pak, tolong, please lah ya, tolong lah ya. Bapak kan sangat berpikirnya itu sangat detail sekali dalam melihat seseorang melihat gereja. Bapak tolong gembalakan gereja sebentar ya Pak ya. Bentar aja nggak banyak-banyak, cuma berapa minggu aja. Saya pulang kan, tahu nggak ketika saya balik, dia bilang gini, obat Pak, obat, nggak mau lagi jadi gembala Pak, obat. Jadi gembala sulit ya, baru tahu ya. Sejak itu berubah. Nggak tahu nggak sekarang. Dari peristiwa seperti ini, sekarang dipakai tunas itu. Dia ngajar, dia jadi dosen, jadi dekan, ya di Jember, jadi dekan. Tapi tahu nggak Bapak itu? Hidupnya diubahkan setelah dari berkat. Jadi berkat. Dia jadi istilahnya diangkat jadi pendeta juga. Setelah jadi dosen jadi pendeta, dia melayani sebuah gereja, dia melayani persekutuan kampus. Saya tahun kemarin diundang untuk melayani mahasiswanya dia. Hanya mahasiswa kita layani lewat online. Wah bisa dia? Karena kita kenal orang, menolong mujizat Tuhan, menolong orang, sama dengan kita gak melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Jangan nolak orang. Amin. Coba bilang kiri kanan. Yuk kita gak boleh nolak orang lagi yuk. Coba bilang kiri kanan jangan nolak orang lagi. Amin. Nah itu yang pertama. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, cara pandang kita negatif pada seseorang, sudah saatnya kita harus berganti dengan pandangan yang positif. Jangan punya pandangan negatif pada orang lain. Itu nanti buat kita bersatu. Apalagi stempel. Jangan dia orangnya pakai gitu, stempel. Kalau sudah stempel gitu, sudah percuma. Kalau sudah stempel, udah malas ketemu gitu, malas dipercaya ke apa? Sudah dapat stempelnya, ada stempelnya. Hari ini stempel yang bisa terus dibuat. Setuju dengan amin? Yang kedua sekarang. Yang kedua Bapak. Apa penghalang kedua itu? Penghalang kedua dinamakan luka hati. Ya, atau hati terluka. Wounded heart, hati terluka. Bapak Ibu lihat, kalau orang itu ya hatinya terluka itu sama dengan hatinya tertawan. Betul tidak? Orang yang hatinya terluka itu sama dengan hati tertawan. Tidak bisa sembuh. Reserve, itu tidak mau orang. Sudah menjadi diri di pojok-pojok, pojok-pojok, kita mendiskusi, layanan layak, nanti terlalu banyak, disuruh malaikat-malaikat maut, udah deh, main bisa, disuruh doa sana, kamu nggak bisa ngomong kok, padahal kalau gosip kita ngomong bisa, kayak itu kan, itu wounded heart itu, jalan keluarnya dipulihkan. Jangan malah withdraw. Karena kalau withdraw, tidak menolong. Contoh ya, kalau tangan itu kena silet atau kena pisau,
berdarah, terus kena jeruk, deliver sakit tidak? just like your skin. Karena If you sakit, have a Bapak cut, Ibu jangan then bilang begini. if you have Karena kalau luka kena jeruk, If sakit, mending gua nggak usah makan jeruk lagi. if you Atau have bila perlu, karena ini bikin it terkait, will be gunting hurt saja. in your wound. Tidak menyelesaikan. You will not eat lemon Yang diperlukan apa? orange Ya tangan again. diobati. You can't do that. Nanti kalau luka itu sembuh, So makan you jeruk don't berapa pun nggak apa-apa. orange. Jadi bukan solusinya keluar, tetapi Solution. solusinya adalah bagaimana itu disembuhkan. To Betul. treat your wound. Saya pernah melayani orang di luar negeri. Dia pahit sekali bapaknya, pahit sekali. A minister Sangat baik, somebody Bapak. in overseas. Dia pergi ke luar He negeri, said they have a bitterness. pikir jauh dari papanya aman They kan? are far away Ternyata from apa? the Di luar negeri parent. nggak mau obatin. Luka itu masih ada. There is a Dia jadi orang hurt dingin. in the Dia nggak percaya sama orang. Dia reserve, nggak mau deket-deket sama orang, gitu kan. Maka sampai satu kali ketika ketemu saya dengan dia, Then one day saya this ngobrol, person ngobrol, told ngobrol, them, I ngobrol. talked to them, Lalu terjadi pemulihan. and there is Orang a buka hati ministry, sama a Yesus. ministry, and then Jadi she baptis saat opens itu dari his baptis. heart. Karena dia And then there is a saya nggak bisa lama di deliverance, kota and itu. then Saya we baptize cuma him. sebentar di kota itu, And I just kesempatan, because it's Injili, dia very, dibaptis, just a selesai, short time. baptis, jadi orang baru. And Sejak itu apa? Lukanya sembuh. Ketika then luka since sembuh, then dia he lupakan received itu beda. Jesus, and Hai then Bapak, he is healed. Tapi nggak bisa bilang gitu. And Benar-benar then jauh from dari a bapaknya. hurted heart, or from Jadi disappointed luka itu harus heart. sembuhkan, So bukan malah lari. Yang setuju bilang amin. the wounded Bapak Ibu, orang to yang be terluka, treated. kalau dibiarkan, If you are, itu bisa if you membunuh are dirinya hurt, dan if bahkan you just let it hurt mengecilkan like that, and then it makes kapasitas dalam hidup dia. squish you. Orang yang membiarkan hatinya But terluka itu, capacity, kapasitasnya nggak mungkin bisa berkembang. Sekali lagi, saya ulang lagi. Orang kalau membiarkan hatinya terbuka nggak disembuhkan, itu akan mengikis kapasitas. if Siapa yang mau kapasitasnya dahsyat? your capacity Coba lambaikan is tangan very ini. little. Kalau ada luka nggak disembuhkan, itu mengecilkan kekuatan. Contoh nih ya, orang kalau Capacity of your habis operasi dia kayak power pastor is so gemes. small, like Pastor Ya, tapi kan begitu disembuhkan jadi waktu aja dia jadi baik, tapi kalau nggak disembuhkan, But because ada penyakit di dalam tubuhnya yang nggak disembuhkan, mengurangi kapasitas tubuhnya. she had a strength, Bisa menangkap ini? but if she doesn't want Saya to beri be contoh, healed, to be kejadian benar. treated, she will be just Satu weak. kali itu pejabat-pejabat di kota Florence There's no strength. itu bilang kepada pelukis yang terkenal pada saat itu, Leonardo da Vinci. There is a Ya. the- Disuruh gambar cetok itu, waktu itu disuruh gambar Leonardo yang da bagus itu, Vinci disuruh di dekor drawing ruangan itu dengan the gambar church. yang bagus. There's somebody Di asking scan, him to draftnya. draw this church. Kemudian pejabat-pejabat itu juga minta Michelangelo untuk buat gambar yang sama juga. Angelo also to Tetapi draw apa? this church. Leonardo da Vinci itu orang yang sudah sangat senior sekali dalam sebagai pelukis yang sangat senior di kota Florence itu. Dan Michelangelo cuma anak muda yang baru muncul begitu. Tapi ternyata gambarnya Michelangelo itu katanya orang-orang pejabat itu lebih bisa diterima. Only just Lalu keluar omongan bahwa oh si Pak Leonardo itu sudah tua, and then jadi what kapasitasnya happened? buruk. Tahu nggak Pak? Leonardo da Vinci diam-diam sifat baik, Leonardo rasa is jealous, very jealous rasa nggak because suka. the other Dia person terluka banget hatinya, been dia biarkan. Dia people biarkan. admire his their Kalau Bapak Ibu baca paintings and cerita, his painting. So akhirnya he is very yang lebih mencuat bitterness. lebih naik lagi siapa? Michelangelo. Sedangkan He si had Leonardo da Vinci dia punya kapasitas bukan tambah membayar tambah lama tambah turun Leonardo da karena Vinci, dia nggak because of membunuh. the Sakit hatinya gitu. bitterness, Hari ini, he never he uang never segala let go all his luka-luka itu. bitterness. He's Kita going cuma datang down Tuhan. and down. He's Tuhan kalau obati pathetic. kita He's beres, pathetic. bahkan jeruk nggak sakit He's lagi. going down Amin. and down. Ada orang kalau sakit hati pada seseorang So ya, when ketika we dia have senyumnya bitterness, pahit. when you have bitterness Ya. in your Tapi kalau sudah sembuh lukanya, senyumnya your apa? smile is bitter. But if you already been Sempurna, healed from your manis bitterness, gitu ya. your Coba smile buktikan ke kiri kanan, is versinya paling so manis. big. Kira-kira itu bitter enggak gitu. You can Ya. tell. Ya, jadi wound itu harus apa? Disembuhkan. Wound. Gak ada jalan lain. Bukan malah menarik diri. Saudara jangan percaya gini. Jangan punya percaya gini. Mending aku tarik diri aja. Aku ganteng lihat dia. Aku nggak lanjut dia lagi. Mending aku pindah. You do not withdraw Nanti yourself di gereja and then lain. move out Percaya saya. any church, Ketemu lagi. the church. But if you go to other church, Kalau nggak the tuyul, same. It will be kalau the nggak same. You tuyul, will meet the sundel same bolong. someday. Ya ini bahasa-bahasa setan. Ketemu kayak gitu-gitu. You will Tapi meet kemana people the sih? same thing. Sama.
Makanya jangan lari. So that's why Obati saja mukanya. Pasti kamu nanti akan apa? Kamu udah lihat prosesnya, kamu lihat hasilnya. Jadi, akhir. Jadi yang pertama, pengalaman pertama apa? Pandangan negatif terhadap orang lain. Yang kedua apa? Luka di hati. Yang terakhir sekarang. Yang ketiga, kita baca Kolose 3. Oke. Kolose 3 ayat 23 24 saya kepingin baca bareng-bareng. Ya. Maksudnya cuma baca bareng-bareng? Cuma bubera ini Mas. Mau baca bareng-bareng? Ya, ayo dibaca ayat 23. 1 2 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang apa yang keras ditentukan bagimu sebagai apa? Upah yang it is the Lord Christ you are serving. baca kok kayak jambi-jambi nggak bisa serapet gitu. Laki-laki 24 baca bareng-bareng, jangan kayak orang 24. saya sedang dijambi-jambi. Ayo 24 bareng-bareng ayo. 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah. Christ you are serving. Jadi gini Bapak. So Lakukan it's segala just sesuatu itu seperti whatever you do for Christ. Manusia itu cenderung gini. Kalau dia berbuat sesuatu, dia mengharapkan sesuatu. You Apa? do it and what do you accept Imbalan, something ya. in return. Membutuhkan return favor. Jadi kepengennya, aku udah buat gini loh, kamu mesti begini. Aku udah mulai dengan capek-capek, saya dihargai. I want you to do this. Oh, Saya sudah respect me. matang-matang bunga di luar panas-panas. Dikasih pujian, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Untuk ibu hati nggak begini, ibu hati luar biasa. Makasih Bu. Dasar tangan puji-puji nggak apa-apa. Dia dengan setia itu bunga-bunga apa robot-robot liar itu sama Chris. Bayangin kasih Chris itu sudah makanya kan sakit. Robot-robot. She is happy because she's doing it for Christ. Pulang jalannya sudah cuma. Even Saya though buat dia it's pijat-pijat dia supaya lurus lagi dulu. so Untuk punya istri kayak buati ini kan Pak Kirsa semangat 45. what we Iya dong, ada orang kalau selalu kerja sesuatu tuh mintanya tuh dipuji-puji gitu. a lot of Tapi people Tuhan bilang lakukan when segala they sesuatu do things seperti they want to Tuhan. be admired. Contoh ya, kerja sendiri itu lebih gampang daripada kerja di grup. Thing that you do it Benar. for Christ. Kerja sama kelompok itu lebih sulit. If you do Kalau it, kerja sendiri yang beda. Biasanya you do gitu, it nggak makan hati. group. Tapi kerja sama orang, kamu kerjain yang If satu you are orang doing duduk ya. in the group, sometimes it's struggling. Terus malah sekarang But udah if mau you sama do dia it lagi. yourself, Kalau jangan digrupkan sama dia lagi. If Saya you mau do it grup ini aja. yourself, Itu then geng, you kan can grup sama split. geng sana aja. Geng apa? Geng males. Kenapa kamu bisa berkata? Karena kamu melakukan satu itu bukan untuk Tuhan, dirimu. Tapi kalau untuk Tuhan, aku sih dia kerja nggak kerja, aku dapat malah banyak. Because Setuju sometimes tidak? you are in a group, you're looking at Nah, other people. laku She seperti do itu. so much, or I Nanti do Bapak Ibu so akan much, bisa bertemu. and they do so little, I do Saya so dapat much, and then you get so disappointed. Setuju? Because why you look Dan at tiga penghalang people, but if you do it yang perlu for kita Christ, perhatikan. you do it yourself, Pertama, you do it the sama best apa you sebut? for Penghalang Christ. pertama itu punya pandangan negatif terhadap orang lain. Yang kedua apa? Hati terluka. The first was Yang that ketiga apa? you have a bad image what Lakukan segala sesuatu and untuk then the Tuhan. Dan banyak second orang one melakukan itu is sendiri. you have a Kalah. wounded heart. Padahal Tuhan bilang lakukan untuk Tuhan, bukan untuk dirimu. Do everything Ya. for Dulu, Christ. waktu Bu Mega itu jadi kepala asrama di sekolah kita. Make a Itu kepala asrama itu kan tugasnya kan mengkoordinir saja. Bersih-bersih tidak ada koordinir. There is Itu males to do orang. cleaning. Itu namanya gereja penuh sama Cleaning. masuk dengan bau orang masuk gereja itu di lorongnya itu udah tercium bau buat And ya sedap sekali. she had to the Mahasiswanya they make malas, they make tim the kerjanya cleaning malas, up the church gak ada yang kerja, and everybody yang is di so rumah. amazing. Yang turun. She is Sebagai the one that ibu asrama itu dia turun, dia bersihin kotnya bagi-bagi, she is the dibersihin, one that dibersihin. cleaning up Yang the kotor-kotor toilet dibersihin or sama dia. whatever the one that's Dia dirty. nggak pusing, kenapa? Dia nggak bisa berkata, She saya doesn't ibu know. asrama. Kamu ngerti nggak? Untung nggak bisa, iya. Untung nggak begitu. Saya sering godain burungnya si Joris itu. Mau makan nggak sih? Iya.
Saya ketawa-ketawa sendiri. Sudah kira saya terus sumpah banyak pikiran cuma godain burung terus saya jawab sendiri. Nah dia nggak pusing orang lain mau ngomong apa, nggak pusing dikerjain. Dia nggak pernah tanya itu asal apa nggak pusing dikerjain. With the family, she doesn't think of that. Other people think, talk about her. She doesn't Masih think satu about ini it, buat just selama do it. korek-korek buat Even lama-lama suka juga. the leaders looking Saya at tadi her. mulai bantu satu, yang lain bantu lagi. The leader, Ya because of teman-teman she's sekerjanya di doing kantor things, pun mulai bantu and lagi. the leader like Sampai her, akhirnya apa dari peristiwa itu mulai terbangun apa? Namanya pasukan kuning. Ya. because of the Tahu pasukan situation, kuning? there is a Itu rumahnya ada orang kaya yang melihat there is ibu asramanya a bersih-bersih begitu waktu pagi dia doa lihat kok ada ibu they asramanya call it bersih-bersih. yellow book. Dia tersentuh hati. Oh ini untuk Tuhan. Yellow book is the from the Orang rich kaya people. kuning. The Sejak rich itu dia people there, ajarin tuh orang, ayo kita because of the yuk bikin leader, tim kan, yuk kita bersihin so gerejanya. Sejak itu estimated ada doing pasukan kuning. cleaning up all the time. The leader also going down and cleaning Setelah itu dia and mulai balik lagi ke tugas the sebagai yellow asrama, group, tapi sudah the rutin rich people, membersihkan people saw that Lakukan giving the salah satu example, they're going down seperti cleaning up also untuk Tuhan. doing this, doing it for God. Karena kalau kita melakukan itu semuanya, If we can ada unity di tempat ini, if we understand all of this, and there is ada a power yang Tuhan unity akan lepas in buat kita. here, there will be a Saya minta Tuhan power memuji in here. Kita sering menyanyi kuasamu terlebih besar, tapi kok pas nggak All of the turun-turun. time we Kuasa say, Tuhan kok nggak terjadi gitu. your power is so bright, Hari ini kita but those nyanyi power lagu ini have sekali lagi. come down to us. Why? Tapi saya berpikir begini, benar-benar kuasa Tuhan itu terjadi There is di a tengah-tengah unity. kita. If there is a unity, Namun, those spirit power will unity di tempat ini. So Dan this Tuhan rasakan morning kayak mujizat. is happening for us to cry within the unity, to praise Him. Yang percaya, yuk nyanyikan dengan suara yang keras. People that believe, sing loud. Sama-sama sekali lagi. Berapa banyak yang rindu lagu ini dikenalkan di gereja kita? Coba bagaimana tangan ini. Mulai hari ini, satukan hati kita, satukan sebagai kita untuk bersatu. Enak kan enak bersatu. Bersatu itu bukan masalah like or dislike, tapi mencocokkan dengan perasaan Tuhan itu loh. Tuhan maunya bersatu, Tuhan kita bersatu. Kalau kita nggak mau bersatu dengan Tuhan, maka setan Tuhan bersuka cita karena apa? Di mana ada perpecahan, di situ ada kekalahan. Sekali lagi, sama-sama nyanyi.